Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Basir dengan NIM 20203870232029. Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun ajaran 2021. Adapun mata kuliah saya itu Pendidikan Anti Korupsi. Dan saya akan memaparkan sebuah materi yang bertema bentuk-bentuk korupsi. Korupsi tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian. Adapun pengertian korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Dan adapun bentuk-bentuk korupsi yaitu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan kerugian keuangan negara. Yang pertama yaitu suap menyuap. Suap menyuap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contohnya para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntunan lainnya yang masih kurang. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatan. Contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan menurut pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Contohnya, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga, atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan itu disebut afpersing. Yang keempat adalah perbuatan curang. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat. Contoh perbuatan kecurangan yaitu menyerobot antrian kamar mandi, korupsi, menebus uang agar lulus ujian, tidak membagi rata uang jajan yang diberikan orang tua kepada saudara, penetapan harga yang tidak sesuai dengan brosur, pengiriman order yang salah, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamanahkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Contohnya, menggunakan barang milik negara dan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongannya, memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, dan bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum, dan sebagainya dan sebagainya. Selanjutnya, gratifikasi. Gratifikasi dapat dilihat pada penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu gratifikasi yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Contohnya, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma,
pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekan kantor pejabat tersebutnya, dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir yaitu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Undang-Undang BPK, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Itulah materi yang saya sempat sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian maupun diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.